Kami akan membahasnya bersama dengan ada Prof. Gayus Lumbun, merupakan Hakim Agung periode 2011-2018, kemudian politikus Partai Nasdem, Taufik Basari, yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, dan nanti akan bergabung juga peneliti senior Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mokhtar. Ya, saat ini pemirsa kami sudah bersama terhubung dengan Pak Gayus Lumbun. Selamat sore Pak Gayus Lumbun. Ya, selamat sore. Ya, Pak Gayus, ini lagi Hakim Agung terjerat kasus suap. Tanggapan Bapak? Ya, ini memang satu hal bagi kami yang pernah ada di sana itu menyedihkan, sangat menyedihkan. Yang saya bayangkan adalah temuan yang sudah ada seperti Maksudmat nomor 1 tahun 2017 itu kan tegas mengamanatkan, mengwanti-wanti di nomor 4 itu. Kalau terjadi hal pelanggaran seperti ini, maka ini tidak mungkin justru ini berjenjang sampai dengan pimpinan Mahkamah Agung. Ini persoalan pimpinan itu sampai dengan misalnya ketua kamarnya diperiksa juga pasti itu menurut maklumat ini berjenjang sampai ke atas ya, itu semua diperiksa dan semua kena sanksi walaupun sanksinya mungkin agak ringan, ada tidak waspada atau tidak pernah melakukan pimpinan atau pengamatan, itu kan tentu menjadi persoalan. Dan yang memilukan adalah nanti hakim ini akan diadili oleh hakim 3 PN. Hakim-hakim ini masih menyampaikan berbagai ini bimbingan. Ya. Jadi ini kan agak memang aneh. Nanti ke hakim tingkat banding, tingkat tinggi. Nanti dia akan diadili oleh teman-temannya sendiri di Mahkamah Agung. Jadi ini mesti dipikirkan lebih jauh. Dan mungkin ya ini blessing in disguise juga bagi hakim agung lainnya untuk membayangkan bagaimana kalau sampai berbuat seperti ini akan ada keadaan. Kalau Prof. Gayus melihatnya celahnya ada di mana? Kenapa sebuah sistem peradilan masih bisa disusupi kasus-kasus hukum seperti ini? Bagi saya ada satu sistem memang yang ketinggalan, yang disuarakan oleh masyarakat terlalu banyak, yaitu agar di Mahkamah Agung itu persidangannya terbuka. Bisa ditransparan, diikuti oleh masyarakat. Tetapi memang saya membayangkan ketika saya di sana, tidak mungkinnya space ya, tempat yang cukup banyak untuk menyidangkan sekian 10.000 lebih perkara dalam setahun. Jadi kami ini mendapat kira-kira sehari itu tidak kurang dari 3 perkara. Ruangannya, kemudian ya SDM-nya, panitera dan sebagainya. Tetapi saya pernah menyarankan agar sistem untuk mencegah putusan di Mahkamah Agung yang dianggap menyimpang itu dengan perekaman. Direkam sehingga pihak yang ingin tahu ketika tanggal sekian sidang ini, perkara ini, indikasinya ada gratifikasi, bagaimana sidangnya, itu akan dapat diikuti oleh masyarakat. Itu saran saya ketika saya masih aktif di sana. Nah, lantas itu apalagi mungkin langkah yang bisa dilakukan? Oke, perekaman, apalagi mungkin sekarang juga bisa disaksikan secara online. Apakah itu kira-kira memungkinkan, Prof, dari sejumlah peraturan yang ada? Saya kurang jelas menerima suara dari sini, tapi kira-kira yang bisa kita lakukan adalah 2 hal, yaitu pembinaan dan pengawasan. Dari 2 hal ini ada ketuanya, malah ini ketua setingkat wakil ketua ini kurang lebih Mahkamah Agung, yaitu ketua muda bidang pengawasan dan bidang pembinaan. Kedua lembaga ini mesti bergerak secara internal untuk selalu mengingatkan, selalu memberi masukan, termasuk tadi tertulisnya sudah ada, normanya ada, disebut sebagai Maklumat nomor 1 tahun 2017. Tegas itu, terutama di pasal 4 ya. Jadi supaya itu selalu menjadi pegangan untuk menjaga. Jadi tuada was, tuada bin itu jangan diam saja dengan kedudukannya yang tidak pernah diganti sampai pensiun itu. Nah, itu mesti dipersoalkan panjangnya jabatan tapi tidak ada kerjanya kalau hasilnya seperti hari ini. Ya kalau perlu diganti. Prof. Gayus, tapi ini bukan bermain sendiri. Sudrajat mengajak juga ada panitera pengganti, kemudian ada juga 2 PNS di Mahkamah Agung yang terlibat bersama-sama seperti itu untuk bersekongkol. Memang tidak mungkin dalam sistem peradilan itu bekerja sendiri, karena itu majelis. Di samping majelis ada lagi berbagai jabatan di sistem peradilan itu, ada panitera, ada yang lain, ada yang mencatat dan sebagainya. Itu kan satu kelengkapan dari majelis. Jadi memang tadi betul kalau ditangkapi banyak orang, memang itu tim yang mengerjakan. Tapi di atas itu kan ada pimpinan. Pimpinan juga harus
mengikuti sebenarnya pemimpinan bertanggung jawab, karena kalau tidak yang bersangkutan kena sanksi juga berjenjang. Jadi ini kalau tuh ada bidang itu tidak, maksud saya ketua kamar tidak ikut tahu atau tidak waspada atau tidak mengingatkan pada saat seperti ini melalui maklumat nomor 1 itu tahun 17 itu berjenjang diperiksa itu. Dan saya mengharapkan semua diperiksa ini supaya tegas dan jelas sehingga motifnya kemudian untuk perbaikan ke depan itu lebih jelas, peristiwa hari ini akan membawa perbaikan. Ya. Jadi saya hanya menyayangkan, tetapi saya mengharapkan ada perbaikan, terutama bidang-bidang pengawasan pembinaan itu sudah terlalu lama. Sejak saya menjabat sampai hari ini masih nggak ganti-ganti dan selalu terjadi persoalan seperti ini. Apa pengawasannya, apa pembinaannya? Prof, selama Prof menjadi hakim di Mahkamah Agung pada saat itu, bisa cerita tidak? Apa sih sebetulnya dilakukan? Karena tadi Prof berkali-kali mengatakan ini berkaitannya dengan pengawasan, berkaitan dengan pembinaan, mereka bertahun-tahun nggak diganti. Apa sebetulnya dilakukan? Mungkin Prof bisa bercerita selama masa itu oleh tim pengawas itu. Halo, Prof. Saya nggak dengar suaranya. Ya, Halo Prof Gayus, bisa digambarkan ketika zaman Anda menjabat, apa sebenarnya yang dilakukan untuk mengawasi agar tidak ada sama sekali celah suap di tubuh MA ini, Prof? Ya, ini kita kan ada 2 pengawasan internal, saya sebut tadi ada pembinaan dan pengawasan. Dua-dua dipimpin oleh ketua muda itu. Jadi itu dapat dikatakan satu level di bawah ketua Mahkamah Agung. Nah, tetapi kan hasilnya tidak maksimal. Kemudian eksternal ada KY. KY jangan tunggu bola. KY harus mengejar bola. Nah, kalau KY selama ini kan kewenangannya mungkin. Jadi KY itu banyak informasi tapi tidak bisa bergerak itu KY itu, Komisi Yudisial. Nah, itu harus digerakkan. Dan ada kan yang lain, ada LSM berbagai tempat, LSM yang ada di universitas, ada di LSM yang bergerak khusus untuk pengawasi tipikor, itu semua kan juga bertugas. Jadi nggak mau menyalahkan, jangan semua menyalahkan, mengintrospeksi dirinya juga. Apakah sudah ada? Ini ada Mas Zainal di Pukat UGM, apa kerjanya juga, apa masukannya, sehingga juga bisa berkontribusi, ya tidak hanya menyalahkan. Saya di dalam saya merasakan sekali, tetapi itu sulit diawasi internal atau perorangan kecuali secara serentak. Saya bahkan mengusulkan Mahkamah Agung, PN, PT itu dievaluasi. Hakim yang bagus dipertahankan, yang jelek dibuang. Di banyak negara diganti semua, diimpor dari asing juga ada kok. Di Georgia itu, bukan Amerika, Georgianya Uni Soviet. Diganti semua hakim di negara itu. Nah, itu kan ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi artinya memang kalau tidak dengan tindakannya drastis yang tegas, agak sulit. Karena ini menyangkut kondisi ekonomi juga, ada keserakahan juga. Jadi masing-masing individu mempunyai ciri-ciri yang tidak sama. Tetapi dengan kerja keras yang tersistem, saya yakin kita akan mempunyai peradilan yang baik. Baik, Prof Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Nanti kita juga akan melibatkan ada Bang Zainal Arifin Mukhtar dan juga Mas Taufik Basari untuk berdialog di Kabar Petang, ya Tisa ya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.